Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas dalam episode kali ini adalah kisah lanjutan tentang Ayub. Ayub pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan fokus belajar dalam kisah Ayub yang sakit dan kita mau memperkenalkan Tuhan, Tuhan yang memperhatikan. Kita akan membahas bagian firman Tuhan, menemukan ide cerita di tiap kelas, dan kita akan mengolahnya nanti menjadi relevan untuk kakak-kakak semua dalam konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk mengawalinya kita berdoa dulu ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami siap untuk melayani. Maka biarlah persiapan ini membekali kami. Terima kasih, ya Roh Kudus tuntun kami. Dalam Yesus, amin. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13, Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggalinya. Kak Santi, silakan. Terima kasih ke Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun kau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Baiklah, ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Lalu mereka pun datang dari tempatnya masing-masing. Mereka adalah Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk berbela sungkawa dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya dan menghamburkan abu ke arah langit di atas kepala. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, belajar dari kisah Ayub sakit, Tuhan memperhatikan. Ini lanjutan dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22, sekarang Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, apa yang dibutuhkan bagi seseorang yang sedang sakit? Ada banyak yang dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Kita katakanlah lagi sakit kepala ya, sakit kepala kita membutuhkan obat. Namun kalau sakit kepalanya udah berat sampai meriang gitu ya, lalu kemudian mesti tidur, menggigil bahkan, kita perlu obat. Tapi karena kita sudah tidak berdaya, kita membutuhkan bantuan dari orang lain yang menyiapkan obat. Lalu kemudian karena kita tidak berdaya, kita hanya bisa berbaring di tempat tidur, kita lemah, kita membutuhkan yang merawat kita ya. Kita membutuhkan juga yang menopang, yang mendukung kita. Karena rasanya ketika kita sudah sakit, betapapun tampaknya itu fisik saja, namun karena kondisi tidak berdaya, itu bisa memberi pengaruh juga kepada mental.
Begitupun juga ketika sakit yang kita alami, mental kelihatannya kayak tidak kelihatan di luar ya, tetapi kita membutuhkan juga pertolongan, bantuan dari orang lain. Bahkan juga ada yang besuk, ada yang mendoakan kita, ada yang memberi telinganya, hatinya untuk mendengarkan segala curahan hati orang yang sedang sakit. Semua perhatian ini diberikan entah keluarga, entah kawan, ya teman-teman gereja. Namun yang utama adalah kita membutuhkan, ataupun orang yang sakit itu membutuhkan perhatian yang paling besar dari Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana perhatian Tuhan dalam hidup, ya, dalam kehidupan Ayub. Pada pasal sebelumnya, Ayub pasal 1, kita sudah membaca, mendengarkan Ayub telah kehilangan semua harta dan anak-anaknya. Namun ternyata Ayub tetap percaya bahwa Allah tetap memperhatikan kehidupan Ayub. Ya. Bahkan ketika Ayub mengalami sakit, ya, gatal yang teramat sangat sampai dia harus mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu, dan ternyata istrinya mengatakan, apakah kamu masih mau bertekun, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Ayub tetap tidak mau meninggalkan Allah. Ayub bahkan mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima. Nah, pada saat sakit itu yang dialami oleh Ayub, datanglah juga 3 orang temannya yang hendak menghibur dan menemani Ayub. Tadi saya sudah katakan ya, ketika sakit kita ingin juga mendapatkan topangan, penghiburan dari teman-teman kita. Nah, teman-teman Ayub pada saat itu adalah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. 3 orang teman Ayub itu merasa sedih ya, karena melihat penderitaan Ayub ya. Kalau kita lihat ayat 13, karena mereka melihat betapa berat penderitaannya, bahkan mereka mengekspresikan kesedihan mereka melihat penderitaan Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, ayat 12, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya dan menghamburkan abu ke arah langit di atas kepala. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam, tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya. Ya, jadi penghiburan yang diberikan oleh teman-temannya, duduk bersama 7 hari 7 malam dan tidak berkata sepatah kata pun. Ya, jadi ini juga spesial nih ya buat kita ya. Kadang-kadang kita tuh kepengen banget langsung ngomong gitu ya, udah yang kuat, yang sabar gitu ya. Pasti begini, pasti begitu gitu. Tapi ada saat dimana teman kita ketika sedang mengalami sakit, apalagi sakit yang teramat berat, ya ia hanya ingin kita ada, tapi tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, karena teramat sangat sakit. Ya, dalam tradisi Israel, dekat dan terkena darah dari borok adalah sesuatu yang dapat membuat orang najis di hadapan Allah. Namun pertemanan mereka ya, Elifas, Bildad, Zofar itu begitu kuat. Mereka tetap hadir menemani Ayub bersama-sama. Ya, jadi mereka tidak mempedulikan perkara kenajisan itu melebihi perhatian mereka, empati mereka, solidaritas mereka kepada sahabat mereka. Dan ini bagian juga yang Tuhan berikan kepada Ayub lewat teman-temannya. Tuhan memberi kekuatan, penghiburan pada Ayub tadi ya, dengan mengirimkan sahabat-sahabatnya untuk duduk menemani Ayub beberapa hari, diam menemaninya dalam doa. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa kisah tentang Ayub yang sakit ini, kita bisa melihat kesetiaan Allah tetap bersama-sama dengan Ayub. Dan kita melihat juga kasih setia Ayub tetap kepada Tuhan pun dalam sakitnya yang teramat berat.
Dari sini kita melihat tujuan setiap kelas, yaitu anak mengenal kisah Ayub sakit. Anak dapat menyebutkan bahwa Tuhanlah yang memperhatikan Ayub ketika sedang sakit. Dan di kelas kecil besar anak mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan Ayub yang sedang sakit. Dan anak bergantung pada Tuhan ketika mereka sedang sakit. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan yang kita bisa sampaikan kepada adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Ayub pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13, kisah Ayub yang sakit. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang memperhatikan. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, saatnya kita akan membahas ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Ada Kak Yeni yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kak Yeni, silakan. Hai kakak-kakak, berjumpa kembali dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin membagikan beberapa ide tentang bagaimana kita menyampaikan pelajaran ini untuk anak-anak usia balita dan batita. Seperti yang kita ketahui di buku penuntun bahwa tujuan dari pelajaran ini adalah yang pertama kita ingin menolong agar anak mengenal bahwa Ayub pernah mengalami sakit atau mengenal kisah Ayub sakit. Kemudian yang kedua, anak dapat menyebutkan bahwa Tuhanlah yang memerhatikan Ayub waktu sakit. Untuk mencapai tujuan ini, maka kita bisa menyampaikan pelajaran berdasarkan ide yang ada di dalam buku panduan, yaitu bermain peran. Nah, bermain peran antara guru dan juga anak-anak sangat menarik seperti yang sudah dijelaskan dalam buku panduan. Namun saya juga punya ide jikalau kakak-kakak mau menggunakannya untuk memperlengkapi atau sebagai tambahan, yaitu kita bisa menggunakan gambar-gambar berikut ini yang saya sudah buat dengan menjelaskannya melalui komik. Jadi gambar yang pertama ini mengisahkan tentang latar belakang di pasal 1 tentang bagaimana kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Kemudian juga mengalami kebahagiaan bersama dengan keluarganya. Tapi kemudian bisa masuk kepada pasal kedua, di mana Ayub mulai mengalami kesulitan dan penderitaan dengan hartanya dirampok, bahkan juga anaknya, dan akhirnya ia mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Nah, bisa dilihat di sini gambar yang ketiga. Lalu ini adalah contoh bagaimana Tuhan memberikan perhatian melalui kehadiran teman-teman Ayub. Jadi komik ini bisa digunakan sebagai penjelas untuk urutan peristiwanya. Lalu kemudian komik selanjutnya ini merupakan gambar-gambar yang saya siapkan sebagai relevansinya dalam kehidupan anak-anak, bahwa ketika anak sakit pun Tuhan hadir di sana untuk memberikan perhatian, baik itu melalui orang tua yang dengan setia merawat atau melalui pertolongan dari dokter dan juga teman-teman yang berkunjung. Kalau kakak-kakak ingin menambahkan contoh-contoh yang lain, tentu bisa membuatnya melalui aplikasi ChatGPT atau misalnya Gemini ya. Nah, selanjutnya
Ini merupakan contoh tentang ayat hafalannya. Jadi ayat hafalan ini kita bisa gunakan ucap dan gerak ya. Tuhan, kedua tangan ke atas, menyertai itu bisa seperti ini. Kedua jari jemari dikaitkan. Kemudian kamu sekalian seperti ini ya. Kalau mau menggunakan seperti ini juga boleh. Jadi kita ulangi lagi ya. Tuhan tangannya ke atas kedua-duanya, kemudian menyertai seperti ini. Lalu kamu sekalian. Itu bisa kita gunakan untuk menolong anak-anak memahami ayatnya dan juga membantu untuk memudahkan menghafalkannya. Nah, selanjutnya kakak-kakak ini bisa dijadikan aktivitas. Aktivitas ini untuk kelas balita lebih dulu, di mana anak-anak bisa memilih salah satu gambar untuk diceritakan ya. Jadi misalnya gambar yang pertama, ketika ada temanmu yang sedang sakit, apa yang kamu lakukan sebagai bentuk bahwa Tuhan memperhatikan temanmu, maka anak bisa melihat gambar ini lalu dia bisa jawab misalnya berdoa. Demikian juga dengan gambar lain misalnya. Ketika kamu sakit, apa bukti Tuhan memperhatikanmu? Maka bisa juga anak diminta untuk melihat gambar-gambar ini, dia menyebutkan salah satunya. Tuhan mengirimkan kakak saya atau adik saya untuk membantu mengambilkan air minum atau membawakan berbagai mainan sehingga saya pun masih tetap bisa bermain. Berikutnya bisa juga aktivitas untuk anak-anak kelas balita. Nanti mereka kita minta untuk menempelkan ya. Menempelkan stiker, jadi gambar-gambar yang tadi itu kita bisa cetak juga menjadi ukuran kecil. Lalu kita buatkan semacam pembatas Alkitab. Atau pembatas untuk buku-buku bacaan mereka. Jadi seperti ini bentuknya atau di bagian ini kakak-kakak. Nah di bagian ini bisa juga untuk kelas batita di mana anak-anak diminta untuk memasukkan barang-barang ya. Kalau batita bisa bersama dengan papa mama atau kakak-kakak yang mendampingi. Barang atau benda apa saja yang termasuk dalam benda-benda yang bisa digunakan untuk memberikan pertolongan pertama ketika ada teman sakit. Ada juga yang tidak termasuk, berarti tidak usah dipilih. Nah, selanjutnya lagu sesuai dengan pelajaran bisa menggunakan lagu-lagu berikut selain yang sudah diusulkan di dalam buku panduan, yaitu dari Kidung Ceria ya. Yang pertama adalah Yesus dokterku yang baik. Kemudian Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Dan setelah itu, Tuhan Yesus sayang saya. Baik kakak-kakak, semoga beberapa ide yang sudah saya sampaikan tadi bisa membantu kita untuk mempersiapkan persiapan bersama dengan judul Tuhan Memerhatikan. Selamat
melayani. Tuhan memberkati. Makasih Kak Yeni sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Wah, ide-idenya menarik ya. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Ayub yang sakit dari Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kita mau memperkenalkan Tuhan yang memperhatikan. Kak Yeni sudah berbagi di kelas Batita Balita. Sekarang kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD ada Kak Agus Gunawan. Kak Pendeta Agus, silakan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak berada. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Agus Gunawan. Dan saya akan mencoba untuk memberikan usulan persiapan bagi kelas kecil dalam tema yang akan saya sharingkan, yaitu tentang Tuhan memperhatikan, belajar dari kisah Ayub sakit. Bacaan diambil dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kakak dalam eh, cerita di kelas kecil ini, saudara bisa memulai dengan bertanya kepada anak-anak tentang siapa yang pernah sakit dan apa rasanya waktu mereka sakit. Ya, di sini kita bisa menerima jawaban dari anak-anak apapun itu, apa yang mereka rasakan waktu sakit, apa yang mereka sakit apa atau apa yang mereka alami dan sebagainya. Kita mendengarkan dulu cerita-cerita anak di awal, gitu ya. Nah, tentu kita akan menegaskan bahwa pada waktu sakit pasti kita ingin diperhatikan dan ditemani oleh papa dan mama kita. Ya, kita ingin dijaga, bahkan kita ingin dijenguk oleh teman-teman kita. Dan kalau kita diperhatikan, kita dijenguk, kita akan merasa lebih tenang dan merasa tidak takut ketika kita mengalami sakit. Nah, di sini juga kakak bisa membawa alat cek atau pengukur suhu ya, supaya kita juga boleh mencoba dengan anak-anak dan anak-anak juga diajari cara penggunaan alat pengukur suhu gitu ya. Dan kita jelaskan bagaimana bahwa kapan sih suhu dianggap panas atau demam. Jadi kita juga jelaskan ini standarnya suhu normal itu umumnya berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, suhu dianggap demam itu ketika suhu melebihi standarnya 37,5 sampai 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi tertera pada alat pengukur suhu kita. Nah, dan kita juga bisa mengajarkan pada anak-anak ada klasifikasi tingkat keparahan demam. Kalau demam ringan itu sekitar suhunya 37,3 hingga 38 derajat Celcius. Demam sedang antara 38,1 derajat hingga 39. Dan yang tinggi, yang ini yang bisa juga berbahaya, yaitu kalau dia suhu tubuhnya melebihi 39,1 atau bisa lebih tinggi ya. Nah, ini harus segera ditangani dan cara penanganannya juga nanti diberitahu kepada anak-anak dengan misalnya minum paracetamol atau dikompres dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kita bisa juga mencoba ke anak-anak untuk ngecek berapa sih suhu tubuhnya dan mereka mengecek diri sendiri atau mengecek temannya. Lalu kita mencatat siapa di sini yang suhu tubuhnya normal, siapa yang dianggap demam dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu kakak bisa masuk ke dalam cerita tentang Ayub yang pada waktu itu dimulai dalam bacaan kita tentang Allah yang bangga dengan seorang bernama Ayub yang hidupnya saleh, yang tidak bernoda, tidak bercacat, selalu menyembah Tuhan dan sebagainya kepada iblis, dan iblis mengatakan coba beri dia sakit ya, pasti dia akan mencela Tuhan gitu ya, dan Tuhan mengatakan boleh asal jangan nyawanya. Dan pada waktu itu Ayub mengalami sakit ya, diberikan sakit, yaitu sakitnya sakit bisul yang parah ya. Mungkin gambarannya kakak bisa memperlihatkan dengan gambar-gambar untuk memperlihatkan pada anak-anak bagaimana Ayub mengalami sakit yang luar biasa sampai istrinya sendiri juga mengatakan kamu harus
mengutuki Tuhan atau melupakan Tuhan. Ya, tapi Ayub mengatakan enggak. Ya, masa kita mau senang ketika kita senang dan tidak mau tetap bersandar pada Tuhan ketika kita mengalami sakit, gitu ya. Nah, dari situ juga Ayub dikunjungi temannya yang juga kaget ya dengan kondisi Ayub, tetapi teman-temannya di situ mau menemani Ayub. Nah, dan Ayub pun prinsipnya adalah tetap bersandar kepada Tuhan, ya, ditemani oleh teman-temannya, dan Ayub pun akhirnya bisa pulih kembali. Nanti ceritanya dan kita perlihatkan bagaimana dalam kondisi Ayub yang sakit ini Tuhan tetap memperhatikannya dengan menghadirkan orang-orang yang hadir dalam kehidupan Ayub, yaitu teman-teman Ayub itu. Nah, dari situlah kemudian Ayub bisa bersyukur memuji Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan selama Ayub sakit, Tuhan terus memperhatikan, Tuhan terus memelihara hidupnya. Ya, nah maka itu setelah sembuh Ayub pun bersyukur kepada Tuhan. Nah, maka itu kita juga bisa mengajarkan anak-anak di kelas kecil, kalau sakit apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu kita berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Ya, tentu kita ajarkan anak-anak istirahat yang cukup, minum obat yang diberikan oleh orang tua atau dokter, lalu jangan lupa juga periksa ke dokter kalau demamnya sudah lebih dari 2 hari atau mencapai demam yang tinggi, gitu ya. Setelah minum obat paracetamol misalnya tidak kunjung turun, maka kita bilang ke anak-anak harus mau dibawa ke dokter. Jangan takut, sebab dokter juga alat Tuhan, di mana Tuhan memperhatikan kita untuk supaya kita sembuh. Ya, terus kemudian jaga kesehatan kalau sudah sembuh dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa doakan juga teman-teman kita yang sakit, ya, menguatkan mereka. Kalau bisa mengunjungi, kalau enggak kita bisa mengirimkan chat atau mengirimkan kartu atau mengirimkan atau video call supaya mereka juga tetap semangat untuk sembuh karena banyak yang memperhatikan. Ya. Nah, setelah itu kakak juga bisa mengajak anak-anak membuat aktivitas. Aktivitasnya misalnya membuat kartu ucapan cepat sembuh untuk teman. Ya, misalnya ini salah satu contoh yang saya coba cari. Kakak pasti kreatif untuk bisa menyiapkan kartu, dan kemudian kita akan mengirimkan kartu ini kalau kebetulan ada yang sakit, kita bisa segera mengirimkan kartu yang kita buat ini kepada eh, teman-teman kita. Tapi kalaupun nggak ada, misalnya kita mau kirimkan saling bertukar, mungkin juga bisa membuat kartu doa, ya, supaya kamu tetap sehat, supaya kamu tetap dijaga Tuhan, semoga Tuhan terus memperhatikanmu sehingga kamu boleh diberikan kesehatan dan sebagainya, supaya anak-anak juga merasakan penyertaan Tuhan melalui doa yang disampaikan oleh teman-teman mereka. Nah, itu kakak yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kakak bisa bercerita di kelas kecil. Jangan lupa bawa termometer. Kalau bisa juga kakak boleh menjadi dokter untuk bisa ngecek anak-anak. Jadi cosplay jadi seorang dokter, dan beberapa anak jadi anaknya sakit. Boleh juga nanti bawa kain ya untuk kita lihat perlihatan anak cara mengompres dan sebagainya. Ya, ini jadi seru-seruan di kelas. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat mempersiapkan persiapan kakak-kakak, dan jadikan setiap minggu menjadi sesuatu yang menarik buat anak-anak kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Agus sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Ayub sakit, dan kita memperkenalkan Tuhan yang memperhatikan. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Pendeta Trianeke, Kak Keke akan menyampaikan ide-ide menarik nih untuk kelas besar. Kak Keke, silakan. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama dengan saya di dalam persiapan kelas besar untuk Tuhan memperhatikan dari Ayub 2 ayat 1 sampai 13. Perkenalkan lagi kakak-kakak, saya Pendeta Triana Kestiawan yang berasal dari GKI Beringin Semarang.
Kita hari ini akan bersama-sama melihat lagi dan mempersiapkan diri lagi supaya di dalam cerita kita bersama kita betul-betul bisa memperhatikan hal-hal penting di dalam cerita Ayub. Nah, kakak-kakak, kita memulai dulu dari tujuannya. Tujuan ini juga sangat menarik, sebab menurut saya tujuan ini sangat lengkap. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan Ayub yang sedang sakit. Nah, kakak-kakak, anak-anak perlu mengetahui bahwa ada tokoh yang bernama Ayub, tetapi juga ada subjek, yaitu Allah yang memperhatikan Ayub. Nah, inilah yang disebut dengan teologi. Tetapi di tujuan yang kedua kita akan melihat sisi kerohanian atau sisi spiritualitasnya yang tidak kalah penting. Yaitu anak diajar untuk bergantung kepada Tuhan ketika sedang sakit. Ketika anak-anak mengalami penderitaan, ketika anak-anak mengalami sakit penyakit terutama, anak-anak tahu kepada siapa dia bergantung. Nah, ini lebih kepada spiritualitas. Spiritualitas ini tidak bisa lepas daripada teologinya, yang mengetahui bahwa ada dasar-dasar di mana iman bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini karena adanya kisah Ayub dalam Alkitab kita. Mari kakak-kakak kita juga memperhatikan keywords yang harus kita sampaikan di dalam cerita. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Ini kata yang sangat menarik sebab Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi Tuhan sungguh-sungguh tahu detail kehidupan kita. Tuhan bukan hanya sekedar lalang lalu memeriksa seperti kalau kita memeriksa rerumputan. Kita hanya melihat rumputnya itu banyak, kita nggak menghitungnya. Tapi kalau kita memperhatikan ya, di mana ayat-ayat Alkitab itu mengatakan Tuhan memperhatikan secara detail. Sehingga ketika Tuhan memperhatikan, dia juga memperhatikan anaknya Ayub yang kala itu sedang dicoba oleh iblis. Nah kakak-kakak, tetapi keyword selanjutnya bukan hanya Tuhan dan Ayub sebagai subjek di dalam cerita ini, tetapi juga sakit. Sebab di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah merasakan sakit. Contoh saja, kalaupun dia tidak pernah merasakan sakit, ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia merasakan sakit. Maka dari itu anak ini menangis. Itu adalah salah satu bukti di mana kita semua sebagai manusia tidak pernah terlepaskan oleh sakit. Tetapi ketika kita mengalami itu, sakit dan derita itu, ini menuju pada keywords yang keempat, kita nggak boleh sekali-kali melupakan apa yang subjek utama lakukan, yaitu Tuhan yang terus memperhatikan kita. Lalu yang kata terakhir harus keluar dari mulut kita kakak-kakak kepada anak-anak adalah ketika kita semua belajar bergantung kepada Tuhan. Meskipun pengalaman-pengalaman ini sedih, pahit, dan bahkan tidak jarang juga mungkin merenggut orang terkasih kita. Oleh karena itu kakak-kakak saya juga setuju dengan buku kita yang mengawali membuka firman itu dengan pertanyaan-pertanyaan pengalaman. Apakah adik-adik pernah sakit? Sakit apa? Atau orang tua pernah sakit? Atau ada orang di sekitar kita, orang yang kita kasihi, mereka sakit keras. Nah, pengalaman ini bisa menjadi awalan pembuka yang menarik. Apalagi ketika anak-anak bersaksi di dalam sakit itu, mungkin ya akan ada anak yang masih mengalami sakit itu atau keluarga mereka yang masih mengalami itu. Tetapi tidak semua kesaksian harus sebenarnya kakak-kakak itu diakhiri dengan sembuh. Sebab kesembuhan itu begitu relatif. Ada yang orang sembuh jasmaninya, tetapi relasinya dengan Tuhan tidak sembuh. Padahal yang paling penting sekarang bagi kita justru relasi kita dengan Tuhan disembuhkan. Nah, menarik juga kakak-kakak untuk membawakan cerita ini dengan melodrama. Ini saatnya kakak-kakak untuk bisa mengeluarkan air mata kalian. Sebab Ayub pasti sangat menderita. Saking menderitanya di dalam bacaan kita kan dia mengorek ya bara atau bintil atau
infeksi yang timbul di kulitnya dengan kaca yang dipecahkan. Jadi ini sangat menyakitkan kakak-kakak. Baik sebenarnya Ayub menangis kita tahu, tetapi sebenarnya Tuhan pun tidak pernah tertawa melihat anaknya Ayub. Sehingga kalau kakak-kakak juga mau menjadi Tuhan Yesus yang melihat Ayub dengan begitu sedih, dengan prihatin, tetapi juga menguatkan Ayub, itu juga sangat baik kakak-kakak. Jadi melodrama ini bagus sekali, terutama kalau kakak-kakak menjadi Ayub atau menjadi Tuhan, silakan dipilih. Lalu kakak-kakak ada pilihan yang ketiga ya, ini tentang dokter. Kakak-kakak bisa berpura-pura menjadi dokter, lalu memeriksa anak-anak gitu ya. Oh, kamu pernah punya sakit ini ya? Atau kamu pernah punya sakit itu ya? Silahkan kamu minum vitamin dan lain sebagainya, tetapi tidak lebih dari itu kakak-kakak ya. Jangan menyarankan untuk melakukan tindakan-tindakan medis kalau kakak-kakak bukan dokter. Tetapi kalau kakak bisa mendatangkan dokter, kakak juga mungkin bisa lebih baik menjelaskan seperti apa sih penyakit yang Ayub rasakan ya. Ketika dia merasakannya, kira-kira adik-adik nyaman atau tidak ya. Nggak ada sakit yang nyaman, sehingga adik-adik jangan minta sakit, tapi mintalah kesembuhan dari Tuhan. Sebab anak-anak kita kalau mereka mau libur, kakak-kakak biasanya mereka akan berpikir, lebih enak sakit ya daripada saya masuk ke sekolah. Jadi ada banyak sekali cara untuk kita membawakan cerita ini dengan sangat menarik kakak-kakak. Lalu kita melihat juga di dalam ayat super kita di Mazmur 66 ayat 19, kita melihat lagi juga karakter Allah yang memperhatikan secara detail anak-anaknya. Yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Dikatakan oleh pemazmur demikian sebab dia tahu bahwa Allah mendengarkan dia. Nah kakak-kakak, itulah persiapan dan ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak semua. Semoga ini membantu kakak-kakak dan biarlah ketika kita memberikan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekalian. Bye-bye. Terima kasih kakak, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah berbagi dalam kesempatan episode kali ini. Sudah banyak ide yang bisa kita nemukan. Silakan dikelola, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan yang terpenting adalah adik-adik mengenal Tuhan melalui kisah Ayub ini. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh tolong kami sehingga kami boleh siap untuk melayani, biar setiap ide ini boleh menjadikan kami semakin relevan untuk adik-adik mengenal Tuhan, Tuhan yang memperhatikan. Untuk kami Tuhan, terima kasih. Dalam Yesus, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.